dari indikasi ibu atau indikasi janin. Kemudian saat Anda memberikan MGS-4, cek untuk syaratnya ya, jadi frekuensi nafas harus lebih dari 16 kali per menit. Kalau kurang dari itu berarti ada tanda-tanda keracunan dari MGS-4. Harus kita hentikan pemberiannya. Dan juga tanda yang lain tadi di presentasi kelompok yaitu refleks patella yang mulai melemah ya atau bahkan juga bisa menghilang. Sehingga harus kita pastikan pada saat mau memberikan MGS-4 cek dulu refleks patellanya positif atau ternyata sudah mulai berkurang. Itu untuk yang frekuensi. Ya, jadi kalau pada orang awam, orang umum, kenaikan tekanan darah bisa itu kita sebut dengan hipertensi. Tetapi pada kehamilan, persalinan, dan juga nifas, kalau itu ternyata ada protein dalam urinnya atau proteinuria, maka kita akan mendiagnosanya dengan preeklamsi. Oke, harapannya nanti Anda bisa memahami terkait dengan hipertensi, preeklamsi, dan eklamsi, baik itu dari pengertian, etiologi, kemudian tata laksana, dan juga pencegahannya. Ya. Intinya di sini adalah lebih dari 140 ya dengan untuk yang sistol, sedangkan yang diastol lebih dari 90. Tetapi tadi ya silakan bisa dilakukan pengulangan pengukuran tekanan darah ketika kita temukan ada pasien atau ibu hamil yang dia tekanan darahnya lebih dari 140. Sebelumnya untuk yang preeklamsi ini memang kita kenal dengan trias untuk gejalanya, yaitu ada hipertensi, ada proteinuri, dan ada UDIN. Ya. Nah, tetapi kita ketahui bersama untuk UDIN, di kehamilan juga hal yang fisiologis, apalagi pada trimester ketiga, di mana ada penekanan dari rahim sehingga aliran pembuluh darah balik agak mengalami gangguan, banyak cairan yang tertahan di ekstremitas bawah, sehingga kita katakan dengan UDIN. Sehingga UDIN tidak menjadi patokan untuk kita katakan preeklamsi. Tetapi ketika ada tekanan darah yang lebih dari 140, maka kita sudah mulai curiga bahwa itu mengalami adanya preeklamsi. Orang dengan prehipertensi, ya tekanan darahnya sudah mulai naik, maka dia akan berisiko 2 kali lipat menderita hipertensi daripada orang yang tekanan darahnya normal. Jadi kita harus menjaga tekanan darah itu tetap dalam kondisi normal. Ada hipertensi esensial atau primer memang karena adanya peningkatan persisten tekanan arteri ya, atau bisa juga karena faktor turunan. Jadi tidak ada salahnya Anda bertanya kepada kedua orang tua apakah Bapak Ibu memiliki adanya penyakit hipertensi, karena itu bisa menurun. Apalagi kalau ibu kita mempunyai penyakit hipertensi, maka ada kemungkinan kita juga mengalami adanya hipertensi. Jadi perlu kita waspadai. Untuk hipertensi sekunder bisa karena penyakit yang lain. Jadi pada orang-orang dengan penyakit ginjal kronis, kemudian penyakit-penyakit renovaskuler, atau yang dia mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga bisa mengalami adanya hipertensi. Jadi, kita bisa mengkaji faktor resikonya di awal pada saat kita melakukan anamnesa.
Faktor apa saja sih yang bisa meningkatkan risiko hipertensi? Yang pertama faktor usia, kemudian jenis kelamin, kemudian faktor genetik, ada etnis tertentu yang memang dia memiliki risiko untuk terjadinya hipertensi. Orang-orang dengan obesitas juga ada risiko. Kemudian konsumsi lemak yang berlebihan, konsumsi garam yang berlebihan atau natrium, yang merokok, yang mengkonsumsi alkohol dan kafein, bahkan juga yang mengalami stres. Harapannya semoga tidak ada yang stres ya, sehingga tidak mengalami hipertensi. Untuk usia, di sini kalau untuk perempuan ya, jadi untuk yang wanita memang ada. Kalau sudah 45 tahun, faktor risiko terjadinya hipertensi akan ada. Selain terkait dengan sel-sel, metabolisme tubuh kita, kemudian juga kalau di perempuan, nanti terkait dengan jenis kelamin juga ya. Jadi pada perempuan, usia di atas 35 tahun memang mulai ada resiko untuk terjadi hipertensi. Karena apa? Estrogen sebagai salah satu hormon yang menjaga elastisitas dari pembuluh darah mulai menurun. Nah, itu juga faktor pencetus terjadinya hipertensi pada ibu-ibu yang sudah di atas 35 tahun. Sehingga kalau ada ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun, faktor risikonya lumayan banyak ya, mulai dari sel telur yang kurang bagus, risiko hipertensi yang ada, kemudian juga metabolisme di dalam tubuh yang tidak sama tentu saja di usia kecil. Nah ini ya, jadi wanita yang dia sudah mulai mendekati menopause, estrogen akan perlahan-lahan berkurang, ya mungkin tidak hilang sama sekali ya, tapi mulai berkurang sehingga pada usia 45-55 tahun juga mulai ada risiko hipertensi. Tapi kalau untuk tekanan darah normal, misalkan dia 120, biasanya nanti ketika sudah di atas 35 tahun, mungkin ada peningkatan, jadi 125, 130. Nah itu faktor yang normal ya, karena di sini terkait dengan hormon estrogen. Faktor genetik, tadi ketika orang tua kita mempunyai riwayat, maka kita 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi. Jadi kita tanya, kalau misalkan Anda punya calon suami juga tidak salah, sebenarnya kita menanyakan juga di keluarganya ada nggak sih riwayat hipertensi atau riwayat penyakit keturunan yang lain yang itu bisa mempengaruhi selama kehamilan. Mungkin Anda harus membuat checklist ya ketika sudah dekat dengan seseorang mas tolong diisi ya, nggak cuma nomor HP, PIN-nya, PIN ATM dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Mas tolong diisi dulu kuesionernya. Jadi kita juga, oh ya ternyata suamiku punya faktor resiko yang nanti bisa menurun ke anak saya, misalnya seperti itu. Tapi bukan berarti sebenarnya kamu punya faktor resiko nggak jadi nikah. Ya, siapa tahu berjodoh ya. Insya Allah yang penting kita berusaha untuk tetap menerapkan pola hidup sehat sehingga lebih terjaga atau ya terkontrol ya, terpantau untuk penyakit-penyakit tertentu. Faktor yang lain di sini adalah etnis. Hipertensi lebih banyak terjadi pada orang kulit hitam dibandingkan dengan orang kulit putih. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi memang belum diketahui penyebab pastinya. Hanya untuk faktor predisposinya karena itu ada kadar renin yang lebih rendah dan akhirnya sensitivitas vasopressin yang besar. Tadi untuk yang renin ada angiotensin juga dibahas oleh kelompok, karena itu dia masuk di patofisiologi terjadinya hipertensi. Kemudian pada obesitas, hati-hati dengan meningkatnya berat badan normal sebesar 10%, maka ada risiko untuk kenaikan tekanan darah sebanyak 7 mm group ya, mmHg. Faktor orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan-makanan berlemak ya, hati-hati besok ketika hari raya, opor ayam, rendang,
kita konsumsi secara secukupnya ya agar tidak meningkatkan faktor risiko. Tapi kalau setahun sekali ya enggak apa-apa. Mungkin langsung hipertensi. Kalau yang mengkonsumsi banyak lemak, kerium ya, atau yang biasa mengandung garam berlebih atau zat-zat pengawet yang lain. Ya, konsumsi natrium atau garam, walaupun orang mengatakan sudah banyak makan asam garam, hati-hati, orang itu jangan-jangan hipertensi. Jadi hati-hati ya, kalau saya sudah banyak makan asam garam, hati-hati resiko infeksi. Di daerah Pemalang ya, sepertinya yang suka dengan makanan yang lebih asin. Kalau orang Kendal cenderung lebih manis. Nah, kasus kejadian preeklamsi dulu waktu saya masih jadi mahasiswa, ternyata di sana cukup besar di RSUD Dr. Anwar Pemalang. Kategorinya cukup tinggi untuk kasus hipertensinya. Faktor merokok, tetapi di sini adalah jika lebih dari 1 pak atau 15 batang per hari. Saya kira kalau untuk perempuan sudah tidak ada yang merokok ya, kecuali mungkin orang-orang tertentu. Alkohol dan kafein juga bisa meningkatkan terjadinya ini terkait dengan merangsang kortikotropin dari releasing hormon ya, yang dia akan meningkatkan tekanan darah. Untuk kafein juga sama, akan stimulasi jantung untuk bekerja lebih cepat. Pada ibu hamil, konsumsi kafein juga diharapkan tidak terlalu sering ya, atau kalau bisa dihindari. Begitu juga dengan alkohol, karena alkohol ini bisa menyebabkan sindrom alkoholisme pada bayi yang dilahirkan. Faktor yang lain adalah stres. Ketika seseorang mengalami adanya stres, maka di sini akan merangsang keluarnya hormon adrenalin ya pada anak ginjal yang ibu hamil harapannya tidak mengalami adanya stres, harus dibuat bahagia. Ada kalanya ketika ngidam ya dituruti. Kemudian ada beberapa upacara ya yang dilakukan untuk istilahnya mensupport bahagia dengan adanya kehamilan. Baik itu mulai dari 3 bulanan ada, 4 bulanan ada, kemudian yang 7 bulanan sampai dengan yang ya 9 bulan. Harapannya apa? Ibu hamil itu merasa jangan sampai stres. Karena apa? Tidak hanya ke faktor hipertensi pada ibu hamil yang mengalami adanya satu stres atau tekanan, untuk proses persalinannya biasanya tanggalnya akan lebih mundur, bahkan nanti bisa ke kondisi patologis. Jadi tidak boleh membuat ibu hamil stres. Ya, untuk patologi tadi sudah disampaikan juga, baik itu yang hipertensi maupun yang preeklamsi ya. Jadi terkait dengan tadi ada faktor usia, kemudian ada faktor stres, ada faktor kegemukan. Kadang ada kalanya gemuk itu juga menimbulkan satu stres tersendiri yang nantinya akan mengekspresi epinefrin ya, yang dia bisa menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah. Begitu juga dengan kortisol atau hormon steroid yang lain, ketika itu muncul maka akan menyebabkan adanya vasokonstriksi pada pembuluh-pembuluh darah, yang nantinya akan menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal, ginjal akan melepaskan adanya renin ya, jadi sudah kita bahas juga terkait dengan renin. Hal tersebut akan merangsang pembentukan angiotensin 1 yang oleh enzim angiotensin converting enzim dia akan menjadi angiotensin 2. Ternyata enzim 2 ini dia yang paling istilahnya ya yang membuat nanti muncul adanya satu kontraksi ya. Ketika itu muncul, kemudian hormon aldosteron di sini juga akan menyebabkan adanya tensi natrium dan air. Jika dia berada di ekstremitas bawah akan menyebabkan adanya udim. Udim tersebut tidak hanya di ekstremitas bawah, tapi bisa juga sampai ke tangan bahkan ke muka. Jadi pada ibu hamil kalau ternyata kakinya bengkak, cek juga untuk
tangannya udem apa enggak, kemudian juga muka kita perhatikan. Nah, kalau sudah udem seluruh tubuh, katakan dengan udem anakarta, seluruh tubuhnya sudah membengkak. Tadi untuk gejala hipertensi pasti akan ada rasa nyeri ya, penglihatan kabur, kemudian juga ketika berjalan langkahnya tidak mantap, ada nokturia, bolak-balik tipis, ada siang hari untuk nokturia, kemudian ada edema dependent dan pembengkakan. Memang yang paling awal itu kan di ekstremitas bawah ya, selain dari fisiologis pada kehamilan yang nanti bisa ke ekstremitas atas dan juga ke daerah muka. Ini gejala yang lain, untuk terasa pegel, ini yang kelihatan biasanya keluhan pada ibu. Dan ketika kita anjur dipakai istirahat, dia nggak hilang. Nah, itu harus hati-hati. Dari mana kita tahu? Yang pertama kita analisa keluhan pasien ya terkait dengan sering pusing, atau mungkin ada pandangan mata kabur, ada nyeri ulu hati juga. Kita kaji riwayat sebelumnya, apakah memang ada hipertensi atau tidak, dan juga dari keluarga, baik itu keluarga ibu maupun keluarga suami. Cek untuk pengukuran tekanan darah, indeks massa tubuh, ya, apakah dia mengalami obesitas atau tidak. Lebih bagus lagi kalau kita periksa untuk jantung dan parunya, kemudian ada pembesaran ginjal apa tidak, dan cek untuk udem pada ekstremitas bawah. Untuk lab, boleh untuk urinalisis secara umum, kemudian blood urin, kreatin serum, sekalian dengan glukosa darah, karena tadi ada kemungkinan dari diabetes gestasional, cek juga kadar kolesterol dan asam urat, siapa tahu ibunya dia mengalami obesitasnya ya, jadi kita cek. Tekanan darah tinggi yang dalam jangka waktu lama akan merusak endotel arteri dan mempercepat adanya aterosklerosis, di mana nanti bisa merusak baik itu organ jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Nah, ini yang tidak kita inginkan pada ibu hamil. Ya, kalau terapi yang non farmakologis tidak pakai obat ya, yang penting makan sehat. Tadi tidak boleh terlalu berlemak, tidak boleh terlalu tinggi garam. Boleh sesekali silahkan, tetapi pastikan tidak setiap hari ya, tidak sering. Aktivitas fisik tetap dilaksanakan, tidak merokok karena tadi ada faktor risiko juga. Kemudian deteksi dini terkait dengan tekanan darah, gula darah sewaktu. Kemudian ada IMT, bisa itu IMT bisa juga menggunakan minta perut. Kemudian ini batasi gula, garam, dan lemak ya. Aktivitas fisik, tidak merokok, hindari alkohol juga. Kendalikan stres juga boleh dengan relaksasi atau mengikuti juga. Kalau untuk terapi farmakologis di sini pakai obat ya, bisa itu ketika memang ada udin. Nah, di sini untuk mengeluarkan garam, kemudian airnya biasanya memang ada obat-obat diuretik, bisa itu hidrokoltiazid, ada indapamid, ada korvalidin. Ada juga di sini terkait dengan penghambat agenetik, yang paling sering di sini adalah AC inhibitor ya, bisa captopril, benazepril, imidacloprid. Kemudian tadi di kasus ada pemberian nifedipin, bisa diberikan juga, atau bisa dengan memberikan vasodilator untuk membesarkan pembuluh darah seperti hidralazin. Nah, itu yang biasa dipakai. Berbeda dengan hipertensi yang itu terjadi pada orang umum. Nah, di kehamilan ada satu hipertensi yang itu memang merupakan kontributor utama ya untuk terjadinya mortalitas atau kematian ibu. Jadi kematian ibu itu mulai dari perdarahan itu yang masih ada perdarahan, kemudian ada preeklamsi atau toksemia jarum, dan yang ketiga infeksi. Walaupun dia urutannya kedua, tetapi tetap harus kita lakukan penanganan sehingga dia akan tidak menyebabkan komplikasi pada ibunya.
Penyebab pasti belum tahu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, oh ini karena dia pernah preeklamsi, oh ini dia karena hamil. Jadi kita masih posisi. Jadi beberapa faktor ini bisa menjadi pencetus pada ibu untuk mengalami preeklamsi. Pada kehamilan kembar, kemudian hidramnion pada ibu-ibu yang dia punya riwayat diabetes mellitus, kemudian ada gangguan vaskular plasenta, faktor herediter yang keturunan tadi ya, orang tuanya ada yang mempunyai hipertensi, maka dia punya resiko kemudian sebelumnya pernah mengalami preeklamsi. Jadi ini kehamilan kedua, ketiga itu ternyata kehamilan sebelumnya dia preeklamsi, maka ada kemungkinan untuk berulang lagi. Kemudian pada ibu-ibu yang mengalami obesitas sebelum kehamilan. Patogenesisnya tadi sudah dibahas juga terkait dengan teori iskemik plasenta ya, itu masuknya sitotrofoblast. Ya, karena itu memang satu hal yang biologis, tetapi ketika dia menjadi tidak sesuai adanya proses remodeling dan seterusnya sehingga terjadi adanya iskemia plasenta. Itu yang menyebabkan terjadinya preeklamsi. Ya, ini adalah faktor predisposisi baik itu diabetes, kemudian varietas yaitu berapa kali hamil, kemudian juga hipertensi. Dan ini terjadi karena kegagalan ke sinus vaskuler sehingga terjadi iskemik plasenta. Bisa itu menyebabkan gangguan pertumbuhan janin di dalam rahim atau fetal growth retardation. Kemudian di sini juga bisa untuk yang kalau terjadi iskemik plasenta maka bisa menyebabkan adanya DIC yaitu penyakit intradarah. Kemudian yang tadi bisa menyebabkan vasokonstriksi. Hal ini akan menyebabkan adanya penurunan perfusi dari ginjal yang menyebabkan hipertensi, kemudian ada proteinuri, kemudian ada udim yang kita sebut dengan preeklamsi. Kalau ini tidak diobati dengan bagus, maka akan menyebabkan adanya hipertensi yang lebih berat, adanya gangguan koagulasi ya atau gangguan pembekuan darah yang lebih parah lagi, dan juga ada kejang atau konvulsi. Kalau sudah kejang, kita sebut dengan eklamsi. Nah, untuk kejang ini harus Anda bedakan dengan adanya ibu yang epilepsi. Makanya harus kita kasih di awal. Ibu ada nggak penyakit epilepsi? Ya, atau ibu sedang mengkonsumsi obat-obat epilepsi. Karena pasti jika hamilan, ibu tetap akan mengkonsumsi obat-obatan tersebut dengan bimbingan atau dengan konsultasi dokter. Karena ada beberapa penyakit obat dari epilepsi yang itu ternyata bisa berdampak pada janin. Tetapi kalau nggak diberikan, lebih parah lagi komplikasi pada janin. Sehingga tetap diberikan. Untuk membedakannya, tadi ada hipertensi kronik, ada hipertensi gestasional, ada preeklamsi, eklamsi, dan ada superimpos preeklamsi. Kalau yang hipertensi kronik, berarti memang di awal itu sudah punya. Jadi sebelum 20 minggu atau 5 bulan, itu memang sudah ada hipertensi. Jadi ada riwayat tekanan darahnya lebih dari 140/90, tetapi proteinurinya nggak ada. Jadi di awal itu sudah punya, bisa itu karena faktor keturunan atau ternyata pada saat ini remaja sudah obesitas sehingga dia mempunyai hipertensi, tapi tidak ada proteinuri. Itu kita katakan tata laksananya istirahat, diberikan suplementasi kalsium dan aspirin, kemudian tetap dipantau kondisi janinnya. Kalau tidak ada komplikasi ya sudah kita tunggu sampai 9 bulan baru kita lanjutkan. Tapi kalau ada tanda-tanda gangguan pertumbuhan, maka langsung kita akhiri kehamilannya. Apalagi ternyata menimbulkan ibunya muncul dan itu bisa dilakukan terminasi. Bisa diberikan obat antihipertensi ya,
Tetap perhatikan karena kalau nanti untuk yang hipertensi kronik itu kan di awal ya, jadi dia di trimester 1 atau di awal trimester 2. Ternyata di tutupnya dia muncul adanya protein. Maka kita katakan dia dengan infus preeklamsi. Penanganannya ya kita lakukan tata laksana secara preeklamsi. Walaupun sebelumnya mungkin itu sudah mengkonsumsi adanya obat captopril, tadi seperti ada metildopa, tetap obat tersebut bisa dikonsumsi, tapi untuk tata laksananya kita perhatikan mungkin enggak ada kemungkinan dia mengarah ke superimpos preeklamsi. Nanti kita cek proteinurianya. Nah, untuk yang hipertensi gestasional itu munculnya setelah 20 minggu. Kalau yang kurang dari, jadi batasannya adalah di 20 minggu. Kalau kurang berarti dia kronik, kalau lebih dia 20 minggu, tetapi tidak ada proteinuri. Begitu kalau untuk yang hipertensi gestasional, begitu lahiran ya sudah dia tekanan darahnya itu akan kembali normal. Tensi lebih dari 140 tidak ada riwayat ya. Jadi kalau yang ada riwayat berarti yang kronik ya. Kalau ini tidak ada riwayat, tidak ada proteinuria. Tetapi hati-hati ada kemungkinan disertai dengan gejala. Tata laksananya pantau tekanan darah, urin, cek kondisi janin. Kalau dia tekanan darahnya semakin meningkat, kita tangani sebagai keiringan. Kalau semakin memburuk, maka kita lakukan tindakan rawat dulu ya, cek kesehatan janinnya bagaimana. Kalau ternyata tekanan darah stabil ya sudah, kita tunggu sampai persalinan secara normal. Asalkan indikasi persalinan terpenuhi ya, dari ukuran panggul, kemudian dari berat badan janin, posisi janin, kalau semuanya bisa kita lakukan secara berbeda dengan preeklamsi. Preeklamsi itu dia muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, kemudian ada proteinuri 30 mg per 24 jam atau positif 1. Dia dikatakan ringan. Ya. Kalau yang dia tekanan darahnya lebih dari 160, preeklamsi kategorinya tetap ya harus di atas 20 minggu. Tapi untuk yang berat itu proteinuri sudah lebih dari positif 2. Atau untuk yang kuantitatifnya 5 gram per 24 jam. Jadi dicek urinalisisnya, diambil urinnya, diperiksa. Pada ibu-ibu dengan preeklamsi berat, biasanya ditambahi gejala subjektif sakit kepala, penglihatan mulai kabur, kemudian ada nyeri pada daerah ulu hati, bahkan kita lihat adanya pertumbuhan janin. Itu urinnya juga berkurang, yaitu kurang dari 500 ml per 24 jam. Jadi dalam sehari dia kurang dari setengah liter ya, kalau 500 ml. Kemudian kita boleh periksa untuk kreatinnya lebih dari 1,2 mg per dl. Jadi kalau yang ringan dia 140, tapi kalau yang berat dia tuh 190. Dengan proteinuri lebih dari 2 dan ada gejala atau keluhan subjektif dari ibunya. Nggak mungkin kalau bidan ibu dengan ulu hatinya sakit ya, nyeri. Kan nggak mungkin, pasti ibunya yang mengeluh ya. Nah, kemudian yang tadi preeklamsi yaitu memang di awal itu sudah ada. Awalnya nggak ada, proteinuri nggak ada. Waktu kita periksa di trimester 1, awal trimester 2, proteinurinya masih tidak ada. Tapi ternyata masuk di trimester 2 akhir atau trimester 3, proteinurinya positif. Dan ibu memang di awal sudah ada riwayat. Ya. Kalau dari riwayat tanpa proteinuri kita katakan dengan hipertensi kronik atau hipertensi esensial. Tidak ada riwayat setelah 20 minggu muncul, tidak ada proteinuri, kita katakan dengan hipertensi gestasional. Lebih dari 20 minggu baru muncul hipertensinya, kita katakan dengan preeklamsi.
ditambah dengan proteinuri yang positif. Tinggal proteinurinya atau tensinya berapa. Kalau 140 dia preeklamsi ringan, kalau 160 dia yang preeklamsi berat. Dengan proteinuri sudah positif 2, kemudian ada gejala subjektif dari kepalanya pusing, gangguan penglihatan, sampai dengan nyeri daerah ulu hati. Nah, sudah bisa membedakan antara hipertensi kronis, hipertensi gestasional, ada preeklamsi, dan ada superimpos. Nah, kalau ada yang kurang jelas boleh ditulis di kolom chat kalau mau bertanya. Nah, faktor risiko ketika ibu sudah preeklamsi berat itu adalah eklamsi atau kejang. Nah, kaji penyebab yang lain untuk kejangnya, apakah ibu punya riwayat epilepsi atau ibu punya penyakit meningitis. Ya, jadi harus dikaji dulu pada saat awal. Makanya di kunjungan awal pada ibu hamil kita harus mengkaji sedetail-detailnya. Karena apa? Semuanya akan mengaruhi untuk asuhan berikutnya. Kalau ibu di awal sudah kita deteksi ada satu kondisi patologis, maka kita akan lebih berhati-hati. Tapi kalau ibu datang-datang sudah kejang, nah ini kejangnya kenapa? Apakah ibu punya riwayat epilepsi, apakah punya penyakit meningitis yang lain, atau mungkin penyakit infeksi yang lain, atau ternyata ini memang murni karena eklamsi. Ini adalah yang harus dicek ketika ibu mengalami adanya preeklamsi. Ya, yang pertama tekanan darahnya lebih dari 140. Kenaikan berat badan yang terlalu cepat, tadi antara 3 sampai 5 kilo per bulan atau lebih dari setengah kilo tiap minggunya. 1 minggu naik 1 kilo, 1 minggu naik 1 kilo. Karena apa? Berat badannya meningkat itu bukan karena ibunya tambah gemuk, tapi karena semakin banyak cairan yang tertahan di ekstremitas bawah, bahkan juga bisa naik ke ekstremitas atas. Jadi itu gemuknya bukan karena gemuk sehat, tapi karena ada usin, baik itu ekstremitas bawah, bisa itu ke ekstremitas atas, bisa itu sampai ke muka, atau ternyata seluruh tubuh ibu mengalami adanya bengkak. Adanya protein di dalam urin, kemudian adanya gangguan penglihatan, nyeri kepala, kemudian ada udem yang menetap, ya. Kemudian ada nyeri pada daerah abdomen, nah yang paling kita khawatir mengalami adanya kejang sampai dengan koma, ya itu yang tidak kita inginkan. Tata laksananya kalau ada kejang berarti perhatikan jalan nafas ya, jangan sampai saat kejang lidah itu bisa jatuh ke belakang, bisa mengikuti jalan nafas. Makanya ada baiknya kita siapkan subit lidah, jangan tangannya bebidan, nanti tangannya bebidan kalau masuk malah digigit sama ibunya ya. Bisa pakai sepatu lidah atau tong spatel, dikasih kasar dulu biar pada saat ibunya kejang tergigit lebih ya, empuk ya kalau ada kasarnya. Karena tong spatel ada yang terbuat dari logam. Kemudian cek untuk pernafasannya, cek beri oksigen, kemudian tetap ya cairan infus dikasihkan. MGSO 4 tadi sudah disampaikan, termasuk yang paling bagus untuk pemberian pencegahan kejangnya. Tadi ada yang diberikan secara IM dan juga nanti ada untuk yang perawatan yang diberikan secara intravena. Syaratnya jangan lupa harus tersedia kalsium glukonat atau antidotumnya. Kemudian efek patella harus positif, kemudian urin minimal 0,0 ml per kilogram berat badan per jam gitu. Selain ini sebenarnya ada yaitu terkait dengan nafas, lebih dari 16 kali per menit. Ya, kenapa? Nanti untuk ketika ada apa tadi keracunan MgS4, salah satu yang paling mudah kita periksa adalah adanya distress nafas. Pernafasannya jadi kurang dari 16 kali. Ini untuk pemberian MgS4
baik itu dosis awal maupun dosis rumahan ya. Lakukan pemeriksaan fisik di absen, ada tensi, frekuensi nadi, nafas, refleks patella, dan juga urin. Jika kurang dari 16 kali per menit nafasnya, atau ternyata tendon refleks patella tidak ada, maka harus segera hentikan MgSO4. Berarti itu ada tanda-tanda keracunan. Kalau ada depresi nafas, ya nafasnya berkurang, berikan CA glukonas. Selama itu dengan preeklamsi dan eklamsi dilakukan rujukan, kemudian kita pantau jangan sampai ada perburukan preeklamsi yang mengarah ke eklamsi atau kejang. Kalau tidak ada MgSO4 kalau tuh boleh diasetan. Kalau nggak ada lagi boleh valium ya. Tapi yang utama di sini adalah MgSO4 yang paling bagus untuk pencegahan kejangnya. Untuk ibu yang punya hipertensi, tadi untuk obatnya boleh diberikan ada nifedipin, ada nifedipin atau juga metildopa. Boleh diberikan, tetapi ini selalu atas konsultasi dari dokter ya. Jadi kalau ada ibu yang memang punya riwayat hipertensi, pemeriksaannya mungkin tidak hanya di puskesmas, tapi harus kita rujuk ke rumah sakit. Terkait dengan terminasi kehamilan atau persalinan, kalau ibunya memang kejang ya di rumah, kalau ini tadi di rumah sudah kejang-kejang, maka dalam 12 jam bayi harus segera dilakukan. Mungkin enggak secara pervaginam. Kalau tidak mungkin, maka harus kita lakukan seksio cesarian. Kemudian jika preeklamsi berat, tetapi janin sudah cukup, istilahnya dia mampu untuk hidup atau viabel, walaupun belum 34 minggu boleh diterminasi, boleh dilahirkan. Tetapi tadi untuk bayi-bayi yang prematur, pastikan bahwa fasilitas kesehatan di situ bisa untuk merawat bayi-bayi kecil. Ibu dengan preeklamsi berat, kalau hamilnya sudah aterem, bisa langsung dilakukan terminasi. Untuk tindakannya, baik itu per vagina maupun per abdominal atau sesio, kita lihat indikasi. Bisa nggak secara per vagina? Bisa nggak? Kalau dia nggak bisa, ya sudah, nanti akan dibuat resleting ya di perutnya. Terkait dengan pembatasan aktivitas, kemudian misalkan ada ibu yang preeklamsi, ibu nggak usah banyak gerak ya, terus jangan makan garam, kemudian harus minum vitamin C atau vitamin E dosis tinggi, tidak ada bukti evidence yang bagus untuk pencegahan preeklamsi. Jadi memang penyebab pastinya kita nggak tahu, tetapi ada beberapa faktor resiko yang nanti bisa mengarah ke sana. Jadi kalau di penanganan awal ibunya ke obesitas ya, nah, kita sudah persiapan dulu ibu, tolong kenaikan berat badannya bisa diatur, tidak terlalu berlebihan terkait dengan resiko adanya hipertensi maupun nanti yang ke preeklamsi. Jadi kalau ada faktor resiko langsung kita berikan pendidikan khusus untuk ibu-ibu yang ada faktor resiko sepertinya hipertensi atau preeklamsi. Mungkin itu dari saya. Monggo jika ada pertanyaan mau langsung boleh, mau dituliskan di kolom chat juga boleh. Monggo. Kayaknya tadi raise hand-nya banyak. Siapa tahu ada yang belum tercover pertanyaannya. Dipersilahkan. Ya, bagaimana? Sudah jelas atau malah jelas? Izin masuk, Ibu. Ya, boleh, Mbak Adelia. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan ada wanita hamil yang kejang
disarankan untuk segera dilahirkan bayinya dalam waktu kurang dari 12 jam atau maksimal 12 jam. Itu alasannya kenapa ya Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya, pada saat seorang ibu itu mengalami kejang, sebenarnya di situ terjadi proses gangguan oksigenasi ya ke janin juga. Semakin sering kejang terjadi pada ibu, maka akan semakin sering juga, semakin banyak juga si bayi mengalami adanya gangguan proses tidak hanya oksigenasi ya, tapi ke pengiriman atau aliran darah dari ibu ke janin. Kita tahu nutrisi janin, oksigen untuk janin selama di dalam rahim semuanya disuplai oleh ibunya. Nah, ketika terjadi adanya kejang, sama seperti ketika terjadi kontraksi juga selama persalinan, itu proses oksigenasi, proses sirkulasi darah ke janin, dia akan mengalami adanya hambatan. Ketika ada hambatan yang paling paling awal atau yang paling beresiko terjadinya kerusakan adalah di daerah otak. Makanya kita harus segera melahirkan si bayinya. Jangan sampai ada kejang berulang. Kita tidak ingin si bayi akan mengalami baik itu hipoksia atau mungkin ada beberapa persarafan di daerah otak yang dia rusak. Itu. Sama seperti juga ketika bayi mengalami asfiksia atau tidak segera bernafas setelah dia lahir. Nah, itu juga sama. Semakin lama asfiksia itu terjadi pada si bayinya, maka risiko sel-sel otak itu menjadi rusak, dia akan bisa. Nah, itu adalah pertimbangan kenapa kita harus segera melahirkan si bayi ketika itu sudah mengalami adanya kejang, ya. Jadi memang diusahakan secepatnya kita lahirkan. Kita juga meminimalkan resiko pada ibu ya ketika ibu mengalami adanya eklamsi, tadi bisa berisiko terjadinya HELLP syndrome. Nah, HELLP syndrome ini dia ternyata tidak hanya berefek dia mulai dari gangguan ginjal bisa terjadi, kemudian gangguan fungsi hati bisa terjadi, bahkan juga pada sel darah, keping darah ya, atau darah yang untuk membeku itu juga akan mengalami adanya penurunan dari jumlah. Nah, kalau jumlahnya berkurang, maka itu bisa mengalami adanya DIC atau gangguan pembekuan darah di daerah vaskular. Itu. Jadi tidak hanya pertimbangan ibu, faktor janin ini lebih penting ya, jangan sampai si bayi mengalami adanya fetal distress yang berat. Itu adalah pertimbangannya. Seperti itu Mbak Adelia dan juga teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.